Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini? Baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, pimpinlah kami supaya kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Membaca firman Tuhan ini yang dikatakan, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Saya jadi teringat saudaraku, ketika kami remaja, saya, abang-abang saya dan juga adik-adik saya, kalau kami melakukan satu perbuatan atau pelanggaran yang sudah kelewat batas, maka papa kami akan marah, murka, dan menghajar kami. Ya, termasuk saya sendiri. Pada saat itu saya merasa bahwa hajaran papa saya itu sangat keras dan tidak fair. Dan saya kesel banget ya. Namun setelah kami beranjak dewasa, setelah saya merantau, menikah, dan kemudian punya anak, saya menyadari bahwa ternyata papa saya sangat mengasihi kami. Oleh karena itulah dia menghajar kami.
Dia tidak mau supaya Dia tidak mau masa depan kami menjadi suram oleh karena kelakuan kami yang tidak baik. Kalau teringat itu, saudaraku, saya sedih dan bersyukur. Begitulah, saudaraku, Allah terkadang harus menghajar kita untuk tujuan yang baik oleh karena kasih-Nya, supaya kita hidup lebih baik, supaya masa depan kita, kehidupan kita lebih baik. Ini ada satu ayat yang menjadi favorit saya, saudaraku, terambil di dalam Amsal 3. Ini pasal 3 ini sering saya baca-baca kalau saya sering mengalami masalah dalam hidup. Nah, ini yang ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Mari kita baca. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi, saudaraku, mungkin saudara dan saya juga mengalami penderitaan yang kemudian saya sadari bahwa penderitaan yang saya alami itu adalah karena perbuatan saya, oleh karena dosa-dosa saya. Kemudian saya menyadari bahwa saya harus kembali kepada Tuhan, karena sama seperti firman Tuhan katakan tadi, bahwa Dia menghajar kita, memberikan ganjaran adalah oleh karena kasih-Nya kepada kita. Tapi saudaraku, pelajaran yang Tuhan berikan tidak serta-merta melalui ganjaran yang menyesakkan, tetapi Tuhan menegur kita melalui peristiwa-peristiwa ataupun dari hal-hal yang lebih awal. Maksudnya begini, saudaraku, ketika kita melakukan dosa, maka Tuhan menegur kita melalui Roh-Nya yang kudus yang ada di dalam hati kita, melalui hati nurani kita, menjadi kita tidak tenang. Ada sesuatu yang salah, membuat kita tidak sejahtera. Begitulah Tuhan menegur kita atas dosa-dosa yang kita perbuat. Dan kita masih mengulang kembali dan tidak mau bertobat, Tuhan menggunakan lagi orang lain melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, oleh pendeta ataupun penginjil ataupun sintua atau siapapun. Kemudian kita ditegur. Dan kalau kita juga masih mengeraskan hati, saudaraku, dan kita masih melakukan perbuatan dosa yang semakin parah barangkali, maka Dia menegur kita dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, baik melalui kecelakaan, bisa melalui kerugian, bisa melalui usaha bangkrut, bisa melalui sakit penyakit dan lain sebagainya. Begitu cara Tuhan untuk menegur kita supaya kita kembali kepada Dia, karena Dia begitu mengasihi kita, saudaraku. Allah tidak menghendaki kita binasa. Dia tidak menghendaki masa depan kita menjadi suram, tidak menghendaki kita hidup menderita selama-lamanya oleh karena perbuatan dosa kita, atau hidup kita menjadi susah di kemudian hari oleh karena perbuatan dosa kita. Begitulah Tuhan terkadang menghajar kita
karena didasari oleh kasih daripada Allah. Kasih Allah yang luar biasa, saudaraku. Kasih Allah yang tidak kepalang tanggung. Kenapa tidak kepalang tanggung? Karena Tuhan sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kita yang berdosa ini. Begitulah saudaraku kasih Allah kepada kita. Dan kalau kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, Dia sangat ingin kita untuk kembali bertobat dan menghadap dan memohon ampun, memohon pengampunan, dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah karena kasih-Nya, saudaraku. Jadi saudaraku, ketika saudara mengalami satu penderitaan dan kemudian saudara menyadari bahwa itu adalah karena perbuatan saudara yang melanggar kehendak Tuhan, yang perbuatan dosa, mari saudaraku, kita sadari bahwa begitu cara Tuhan mengasihi kita, supaya kita kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam persekutuan, di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saudaraku, sama seperti yang dikatakan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-10 dikatakan, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Saudaraku, maksudnya ketika kita kembali bersekutu dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan senang. Kasih-Nya tidak pernah luntur. Dan begitu kita kembali kepada Tuhan, Dia akan merasa senang, saudaraku, dan memberkati kita dengan segala berkat. Berkat yang terutama adalah berkat keselamatan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita, sudah Tuhan berikan kepada kita ketika kita disebut sebagai anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Jadi kalau anak itu kan pewaris dari harta milik orang tuanya. Tetapi kita sebagai anak Allah juga pewaris milik Allah dan pewaris kerajaan Allah, di mana kita hidup selama-lamanya di dalam sukacita. Itulah berkat yang sangat luar biasa dan melimpah yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepadanya dan setia kepadanya. Maka Tuhan akan menambahkan kembali berkat-berkat yang melimpah lainnya. Nah, seperti di dalam firman Tuhan dikatakan, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Jadi saudaraku, kasih Tuhan akan senantiasa mengawasi kita dan memberikan pengajaran kepada kita. Oleh karena itu, mari sambut kasih daripada Allah. Dan ketika kita merasakan ada sesuatu yang menggerakkan kita oleh karena penderitaan kita, mari saudaraku, untuk kita kembali kepada Tuhan. Baik saudaraku, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami atas dosa pelanggaran kami, atas kelalaian kami, atas ketidaksetiaan kami.
Terima kasih Bapa. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.